Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi. Di video kali ini, saya akan membahas, kita akan bersama-sama mengikuti pembahasan masih dalam topik di chapter 8 buku Pak Carter tentang joint cost, joint product, dan by product. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal latihan sebagai sampel untuk kita berlatih mengerjakan soal terkait dengan chapter 8 ini. Yang ada 3 soal yang akan kita bahas bersama, yaitu exercise 84, kemudian exercise 85, dan exercise 8 strip 3. Saya berharap ketiga exercise ini dapat mewakili pembahasan kita tentang joint cost, joint product, dan by product secara keseluruhan. Oke. Yang pertama kita bahas dulu exercise 8 strip 4. Di 8 strip 4 ini soalnya adalah ada satu perusahaan namanya Martens Company. Dia itu membuat joint product X dan Y dan by product Z. Jadi kita tulis ya, seperti kemarin sudah saya sampaikan, kalau mengerjakan itu harus komprehensif. Maka yang pertama kita tulis dulu, kita rangkum dulu apa sih yang diketahui di soal ini. Jadi tadi ada Marten Company. Marten Company dia menghasilkan 3 macam produk. Produknya adalah X dan Y merupakan joint product, atau X ini main product, Y juga main product. Z-nya adalah by product. Oke, berarti X ini adalah joint product. Kemudian Y ini juga joint product. Kemudian satu lagi Z. Nah, Z-nya ini merupakan by product. Ini yang diketahui dari kalimat yang pertama. Kemudian cumulative joint cost data for the period menunjukkan total biaya produksinya adalah 208.000. Oke, berarti ini adalah joint cost. Sehingga saya tulis joint cost-nya adalah 208.000. Berikutnya lagi, representing 20.000 completed unit yang diproses melalui refining department at an average cost of 10,2 dolar. Nah, 20.000 berarti 20.000 ini merupakan quantity yang diproduce, quantity yang dihasilkan, kuantitas yang dihasilkan selama satu musim atau periode oleh si Martin Company. Berarti saya tulis di sini ini QP. Quantity produce-nya adalah tadi 20.000 unit. Berikutnya 10,2. 10,2 ini adalah cost per unit atau UC. UC-nya adalah 10,2. Berikutnya apalagi yang diketahui? Cost are assigned to X and Y by the market value method. Oh, kalau begitu kita tahu bahwasanya joint product atau joint cost, mana nih, joint cost allocated to joint product dengan menggunakan market value method, MV method saya singkat. Lantas berikutnya, which considers further processing cost in subsequent operation. Oh, berarti dia punya variable cost berarti. To determine the cost allocation to Z, berarti biaya yang dialokasikan ke Z. The market value reversal cost method is used. Oh, berarti Z tadi kan by product, dan kemudian dia menggunakan market value reversal cost. Berarti ini pasti by produknya, yaitu si Z ini mendapatkan alokasian some portion of joint
cost. Oke, jadi by join cost, nanti join cost allocated also to by product dengan menggunakan market value reversal cost method. Oke, inilah kira-kira beberapa informasi yang diketahui dari si soal. Oke, nah ini tidak perlu saya tulis ya, tidak perlu saya tulis karena sudah ada di sini. Ini ada, kita perhatikan quantity proses, jumlah kuantitas barang yang berhasil diselesaikan atau diproses untuk produk Z itu ada 2000 unit, X 8000 unit, dan Y adalah 10.000 unit diselesaikan pada periode ini. Kemudian ini ada data mengenai sales price per unit, harga jual per unit untuk Z $9, X $20, Y-nya $25. Kemudian further processing cost per unit. Oh, ini berarti ini adalah variable cost per unit. Z2, X5, Y-nya 7. Kemudian ada marketing and administrative expenses per unit untuk si Z1. Loh Pak, ini untuk ke si X dan Y kok strip nggak ada marketing and administrative expenses. Ada, ini harusnya ada, tapi tidak relevan untuk pembahasan kita dalam soal ini tentang joint cost. Ini tidak relevan. Yang kita butuhkan untuk OPEX-nya adalah hanya untuk yang si by product, yaitu $1 per unit. Kemudian operating profit per unitnya untuk produk Z by product adalah $2. Oke, kemudian yang ditanya apa? Yang ditanya adalah compute the joint cost allocated to Z, then the amount to X and Y. Oke, berarti ini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah joint cost allocated to Z atau ke by product berapa? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah joint cost to be allocated to X and Y. X and Y berapa? Jadi joint cost ke by product berapa dan joint cost dialokasikan ke joint product berapa? Oke, sekarang kita jawab. Yang pertama, kita akan allocate joint cost to Z atau by product by using market value reversal cost method. Oke, masih ingat tadi ya bahwa kalau kita menggunakan market value reversal cost method di reverse, maka pengerjaannya akan kita balik ya, dari bawah ke atas. Nggak perlu dihafal, maka kita cukup ngedraft, cukup mengingat saja, cukup memahami saja format sederhana, bentuk baku sederhana dari income statement ya. Oke, saya tulis dulu. Oh ya, ingat yang di sini yang kita bahas ini by product ya. Kita belum membahas mengenai joint product. Oke, saya tulis di sini ada sales, kemudian di bawahnya ada CO, GS, kemudian ada gross profit, kemudian OPEX, dan ada operating income. Salesnya berapa untuk si by product tadi? Perhatikan, lihat di sini. Quantity produce-nya untuk si Z adalah 2000 ya, 2000. Kemudian sales price per unitnya adalah $9. Berarti total sales revenue-nya tentunya adalah 2000 unit dikalikan dengan $9 per unit. Berarti sama dengan 2000 unit kita kalikan dengan $9 per unit, sama dengan $18.000
dolar. Ini salesnya. Kemudian karena kita pakai market value reversal, maka pasti dari bawah. Operating income-nya tadi kita lihat, operating income-nya adalah operating profit per unit atau operating income per unitnya adalah 2. Sementara quantity produce-nya 2000 unit. Maka total operating income-nya 2000 dikalikan 2. Berarti sama dengan 2000 unit dikalikan 2. Sama dengan 40.000. Lantas OPEX-nya ada, oh ini ada yang keliru. 20.000 ini sama dengan tadi 2000 sorry 2000 unit 2000 nolnya kelebihan 2000 unit kita kalikan dengan tadi ada 2 ya 2 sama dengan 4000. Nah terus OPEX-nya berapa? Coba kita cek. Marketing and administrative expenses per unitnya adalah 1. Berarti totalnya 2000 dikalikan 1. 2000 dikalikan 1. Kan 1 dolar sama dengan 2000. Nah, kalau OI-nya 4000, OPEX-nya 2000, maka gross profit-nya kita bisa cari adalah sama dengan 2000 ditambah 4000 atau 6000 dikurangi 2000 sama dengan 4000. Itu gross profitnya. Nah dari sini maka bisa kita lihat berarti COGS total manufacturing cost yang dimiliki oleh Z selaku byproduct adalah sama dengan 18.000 dikurangi dengan 6.000 sama dengan 12.000. Nah ingat 12.000 ini adalah total manufacturing cost. Saya bold, kemudian saya kasih keterangan. Ingat bahwasanya 12.000 ini merupakan COGS-nya ini merupakan total manufacturing cost. Oke ya, ini total manufacturing cost. Nah, ingat lagi tadi bahwa total manufacturing cost dalam konteks pembahasan kita tentang joint cost, maka total manufacturing cost itu adalah sama dengan joint cost ditambah dengan spareable cost. Maka 12.000 akan sama dengan joint cost. Joint cost-nya siapa? Tentu saja joint cost-nya Z ditambah dengan spareable cost. Spareable cost-nya berapa? Sepertinya sudah ada tadi. Oke. Further processing cost per unit. Ini kan spareable cost. Spareable cost per unitnya adalah 2. Berarti total spareable cost-nya berapa? 2000 unit dikalikan 2. Oke, berarti 4000. Oke. Sama dengan saya tulis ya. Tadi 2000 unit dikalikan 2. 2000 unit dikalikan 2. Oke. Maka joint cost-nya akan ketemu. Maka joint cost-nya adalah sama dengan 12.000 dikurangi dengan 4.000 sama dengan 8.000. Ini adalah joint cost-nya. Oke, jadi jawaban kita ketemu ya. Joint cost should be allocated to Z as byproduct adalah 8.000 dolar. 8.000 dolar. Oke, jawabannya ini. Jadi joint cost yang akan dialokasikan ke byproduct adalah sebesar 8.000 dolar ya, 8.000 dolar. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua. Joint cost yang akan dialokasikan ke X dan Y. Oke, kita jawab allocate joint cost to X and Y. Menggunakan apa tadi? Dia menggunakan
apa tadi? Market value method. Menggunakan market value method. Oke. Kita akan menggunakan market value method ya. Kita akan pakai market value method. Nah, sekarang pertanyaan sebelum kita mengerjakan ini tentunya adalah berapakah join cost yang akan dialokasikan ke X dan Y, kan gitu tentunya. Berapa dulu yang join cost-nya yang akan dialokasikan khusus hanya untuk X dan Y. Oke. Jadi join cost to join product totalnya adalah sama dengan, tadi kan totalnya kan join cost-nya adalah 208.000. Maka join cost yang akan dialokasikan ke join product sama dengan 208.000. Karena ini pakai mazhab yang kedua bahwasanya si buy product itu mendapatkan alokasian join cost, maka join cost yang dialokasikan ke buy product kan 8.000. Maka join cost yang hanya akan dialokasikan ke join product adalah 208.000 dikurangi dengan ini 8.000 sama dengan 200.000. Oke, sehingga JC to JP adalah sama dengan 200.000 dolar pas. 200.000 dolar. Oke ya, 200.000 dolar. Nah, 200.000 dolar ini akan kita bagi ke X dan Y dengan menggunakan market value method. Kita lihat di sini ya, si produk X dan produk Y ini dijualnya di ultimate point ataukah di split of point. Taunya dari mana, Pak? Dari soal di sini kita lihat bahwasanya ini ada spareable cost kan, ini further processing cost. Ini spareable cost. X dan Y ternyata punya spareable cost. Dia punya spareable cost. Berarti produk X dan produk Y ini pasti dijual at ultimate point. Ya, dijual at ultimate point. Berarti cara mengalokasikannya adalah ini misalkan produk X dan ini produk Y. Terus saya kasih keterangan di sini adalah ultimate market value. Maka X total ultimate market value-nya adalah sama dengan 8.000 unit dikalikan dengan 20 dolar. Sales price di sini pasti sales price yang sifatnya real, yaitu pada titik ultimate point. Jadi X total market value-nya adalah 20 dikalikan 8.000. Atau 8.000 unit dikalikan 20. Oke, sama dengan 160.000. Itu untuk X. Kemudian untuk Y-nya adalah sama dengan, coba kita lihat mana Y-nya, 10.000 unit dikalikan 25. 10.000 unit dikalikan 25 sama dengan 250.000. Ingat, ini tidak akan kita pakai untuk membagi join cost yang 200.000 ini. Kenapa? Karena join cost adanya di titik split off point. Sementara ini adanya di titik ultimate point. Berarti harus kita murnikan. Harus kita geser posisi si produk, dua produk ini ke titik split off point. Maka kita harus mencari hypothetical market value. Dengan cara apa? Dengan cara dikurangi spareable cost. Nah, spareable cost-nya X berapa? Kita lihat. Si X ini further processing cost per unitnya adalah 5. Total quantity produce-nya 8.000. Berarti totalnya adalah 8.000 dikalikan 5. Sama dengan 8.000 dikalikan 5. Sama dengan 40.000. Sementara si Y adalah 7 dikalikan 10.000. Sama dengan 10.000 unit dikalikan 7. Sama dengan 70.000. Maka kita dapat mencari
hypothetical market value. HMV-nya adalah sama dengan ultimate market value dikurangi dengan variable cost. Oh, sorry. Saya kecilkan lagi. 120.000 HMV-nya untuk X. Kemudian untuk Y-nya adalah 180.000. Ini kalau kita total jumlahnya adalah 300.000. Maka sekarang kita sudah punya artificial market value. Ya, artificial market value. Maka sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita sudah bisa membagi join cost yang totalnya 200.000 ini ke produk X dan produk Y. Berarti saya kasih judul di sini misalkan allocation atas join cost. Allocation untuk join cost ke X adalah sama dengan 120.000 per 300.000 total dikalikan dengan 200.000. 80.000 untuk X. Kemudian untuk Y-nya adalah sama dengan 180.000 per 300.000 kita kalikan dengan 200.000. Sama dengan harusnya 120.000. Oke. Maka dijumlah harus 200.000. Nah, ini adalah jawabannya. Ini jawaban. Ini jawaban untuk, saya kasih warna hijau jawabannya. Jawaban untuk yang pertanyaan nomor 2. Kemudian yang ini tadi jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Oh, sampai di sini. Oke. Nah, ini jawaban untuk exercise 8 strip 4. Oke ya. Saya rasa tidak ada kendala yang berarti untuk exercise 8 strip 4. Berikutnya kita lanjut ke exercise 8 strip 5. Saya insert dulu. Oke. Exercise 8 strip 5 sekarang. Kita baca dulu soalnya supaya kita paham. The Prudential Company produces 3 products E, S, and C. Jadi perusahaan namanya Prudential. Prudential Company ini menghasilkan 3 macam produk, yaitu E, S, dan C as the result of joint processing atau joint production process. Yang mana atas joint production process itu menelan biaya totalnya 150.000. Maka kalau kita tulis poin yang diketahui di sini, poin yang diketahui bahwasanya ada 3 macam produk ya. Perusahaannya tadi namanya adalah Prudential Company. Prudential Company ini menghasilkan 3 macam produk, yaitu E, S, dan C tadi. E, S, dan C. Nah, semuanya produk ES dan C ini, semuanya 3 produk ini pastinya ini masing-masingnya merupakan main product, atau ES dan C ini adalah joint product. Kemudian tadi total manufacturing cost mulai dari titik 0% sampai dengan split off point. Ini kan ada kata-katanya joint processing atau joint production process ini, maka 150.000 ini pasti joint cost. Hingga joint cost-nya adalah sama dengan 150.000. Ini joint cost-nya. Berikutnya, nah ini tidak perlu saya tulis ya sebagai poin yang diketahui. Ada quantity produced masing-masing, kemudian ada sparable processing cost atau sparable cost. Ini udah total. Kemudian unit sales price. Unit sales price-nya ada masing-masing, ada datanya juga. Kemudian pertanyaannya yang ditanya adalah yang pertama, ada 2 pertanyaan.
Yang pertama ditanya allocation JC join cost using market value method. Kemudian pertanyaan yang kedua, suppose that product S could be sold at the split of point. Jadi ceritanya ini asumsikan pura-puranya produk S ini dapat dijual pada saat berada di titik split of point dan harga jualnya adalah $5,5 per unit. Would that be a good idea? Jadi kalau ada tawaran produk S ini ditawar pada saat split of point, mau dijual, mau dibeli $5,5. Kira-kira gimana? Dilepas atau tidak? Perusahaan ini harus menjualkah atau menolak tawaran untuk dibeli seharga $5,5 per unit untuk produk S? Jadi produk S dijual at split of point $5,5. $5,5. Bagaimana? Dilepas atau tidak? Itu pertanyaannya. Oke. Dan kita jawab. Oke. Pertanyaan nomor 1. Sekarang kita jawab pertanyaan nomor 1. Allocate JC join cost to JP using MV method. Oke. Kita lihat lagi ya. Ini ada variable cost, berarti ini pasti dia berada di ultimate market value ya. Dia berada di ultimate market value. Maka seperti yang tadi, berarti produknya ada 3 tadi ya. E, S, dan C. E, S, dan C. Produk E, S, dan C. Kemudian dia punya ultimate market value. Untuk E, ultimate market value-nya adalah sama dengan 30.000 dikalikan 4,3. 30.000 dikalikan 4,3. Kemudian yang S sama dengan 15.000 kali 6,6. 15.000 kalikan 6,6. Kemudian yang C adalah 13.000 dikalikan 6 pas. 13.000 dikalikan 6 pas. Kemudian 78.000. Saya insert dulu. Nah, untuk mendapatkan hypothetical market value, maka kita harus kurangkan dengan variable cost. Variable cost untuk E adalah, ini sudah total 30.000. Kemudian S 24.000, dan C adalah 27.000. Oke, kalau begitu HMV-nya adalah sama dengan ini dikurangi ini 99.000. Oke. Nah, HMV-nya sudah ketemu, total HMV-nya adalah sama dengan 225.000. Maka ini yang akan kita jadikan dasar untuk mengalokasikan join cost. Maka allocation atas JC join cost-nya adalah ke produk E sama dengan 99.000 per 225.000 kita kalikan dengan tadi join cost-nya adalah 150.000. Kemudian yang ini adalah 75.000 per
225.000 kita kalikan dengan 150.000. Kemudian yang ini 51 per 225 kita kalikan dengan 150.000. Oke, kita jumlahkan, cek harus 150.000 ya, 150.000. Nah, ini adalah hasil alokasian join cost ke masing-masing produk E, S, dan C ya, ES dan C. Berarti jawabannya yang mana? Jawabannya yang ini. Nomor 1 jawabannya yang ini. Berikutnya yang nomor 2. Yang nomor 2 ini kan kita ditanya produk S at split off point gimana? Mau dilepas atau tidak kan gitu. Maka kan kita harus membandingkan. Kita mau ngejual barang, itu kita akan willing to sell a product, itu kita semakin pengen untuk ngejual barang itu kalau profit yang dihasilkan itu kan semakin gede. Maka kita akan semakin pengen untuk ngejual barang itu. Oke ya. Nah, maka dari itu kita akan membandingkan nih. Kira-kira kalau dijual at split off point dan kalau dijual at ultimate point itu kira-kira lebih menguntungkan yang mana? Kan gitu. Pola pikirnya atau basic thinkingnya kan seperti itu. Oke, jadi kita mau membandingkan nih, kalau dijual at ultimate point itu untungnya berapa, kalau dijual at split off point itu untungnya berapa untuk produk S ini. Terus cara mengetahuinya gimana Pak? Cara menghitungnya mudah saja, gunakan format baku dari format baku dari income statement. Ya, income statement. Oke, berarti yang pertama adalah sales. Aduh, kok jadi di sini. Jadi di sini yang paling atas adalah ada sales, kemudian ada COGS, kemudian ada gross profit. Gross profit itu profit atau bukan? Profit. Kan gitu. Gross profit itu keuntungan, tapi masih gross. Dah. Sampai di sini aja ya, sampai di sini aja. Tiga langkah ini aja. Nah, kemudian kita punya data itu bagaimana kalau dijual at ultimate point. Ya, kalau dijual at ultimate point. Dijual at ultimate point itu harga jualnya berapa sih tadi? Harga jualnya kalau dia jual at ultimate point produk S 6,6 yang ini ya. Berarti saya tulis di sini 6,6. Oke. Oh, sorry. Ini saya tambah dulu. 6,6. Nah, COGS-nya berapa? COGS-nya tentu saja COGS ini biaya produksinya total manufacturing cost atas produk yang sudah terjual, total manufacturing cost. Ingat pembahasan kita sedang membahas tentang joint cost. Maka total manufacturing cost atas produk yang sudah terjual itu sama artinya dengan total joint cost ditambah dengan variable cost. Oke. Maka oh, atau supaya lebih enak langsung saja ya. Berarti ini saya pindah ke sini. Berarti di sini ada joint cost dan ada variable cost. Oke. Berarti joint cost yang dialokasikan untuk produk S tadi adalah totalnya 50.000 ya, 50.000. Berarti kalau kita hitungannya per unitnya berapa per unitnya? Berarti kan per unitnya kalau kita bagi, kita pengen tahu joint cost per unitnya adalah sama dengan 50.000 yang ini. 50.000 dibagi dengan quantity produce. Quantity produce-nya si S tadi berapa sih? Quantity produce-nya si S adalah 15.000 dibagi dengan 15.000 sama dengan 3,33. Oke. Kemudian
Variable cost-nya berapa? Variable cost-nya adalah untuk produk S tadi 24.000, tapi ingat ini adalah total 24.000, sehingga per unitnya adalah sama dengan 24.000 dibagi dengan jumlah unitnya, quantity produce-nya 15.000 dibagi dengan 15.000 sama dengan 1,6. Maka gross profit-nya kalau kita jual at ultimate point adalah sama dengan yang ini 6,6 kita kurangi dengan joint cost dikurangi lagi dengan variable cost sama dengan bukan 2 ini harusnya. Ini nah 1,67. Ini adalah keuntungan kalau dijual produk S itu di ultimate point. Nah, bagaimana kemudian kalau produk S ini dijual at sell at split off point? Kan gini jadinya. Kalau dia dijual at split off point, maka akan jadi berapa gross profitnya? Oke. Tadi ada penawaran kan ya? Penawaran beli maksudnya. Nah, penawaran belinya adalah dia mau beli nih, ada konsumen yang mau beli. Untuk per unitnya dia akan beli 5,5. Loh Pak, lebih kecil itu Pak harga belinya Pak. Yang tadi kalau UP aja 6,6. Kok ini cuma mau dibeli 5,5. Kalau begitu kita tolak aja. Nanti dulu. Jangan buru-buru ditolak. Kita cek dulu apa betul bahwasanya harga 5,5 yang lebih rendah dari 6,6 itu memang benar-benar tidak lebih menguntungkan daripada yang ini. Kita cek dulu. Kan masih ada joint cost dan ada variable cost kan gitu. Joint cost-nya untuk kan sama toh, joint cost-nya tadi kan 50.000. 50.000 totalnya dibagi dengan tadi ada 15.000 unit. Maka kan tetap aja ini sama ini 3,33 ya. 3,33. Nah, kemudian variable cost-nya berapa? Variable cost-nya adalah sama dengan variable cost-nya. Perhatikan di sini. Ini mau dijual at split off point. Perhatikan. Kalau dia dijual at split off point, dia butuh pemrosesan lebih lanjut atau tidak? Jawabannya adalah ya tidak. Dia tidak butuh pemrosesan lebih lanjut. Kalau dia tidak memerlukan pemrosesan lebih lanjut, ada nggak DM, DL, dan FOH yang diperlukan? Jawabannya tentu definitely no. None of manufacturing cost will be added in order to further process si produk S ini. Nggak ada. Jadi gimana dong variable cost-nya? Ya nol. Nggak ada. Sama dengan nol. Oke, maka gross profit-nya adalah sama dengan 5,5 kita kurangi 3,3 sama dengan 2,17. Lihat. Nah, kita bisa lihat sekarang. Ternyata profit yang dihasilkan lebih gede kalau dia dijual at split off point. Terus gimana dong? Ya sudah. Berarti keputusan decision-nya adalah bahwa produk S should be sale, harus dijual, should be sold at split off point. Kenapa? Because it will generate higher profit. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, ini jawaban nomor 2 dari exercise 8 strip 5. Ya. Oke, itu yang 8 strip 5. Berikutnya satu lagi exercise 8 strip 3. Exercise 8 strip 3. Oh ya, saya ijo-ijoin dulu ya. Saya kasih tanda. Ini adalah jawaban untuk nomor 2 dari exercise 8 strip
Oke. Dah. Berikutnya yang terakhir exercise 8/3. Perhatikan. Ada satu perusahaan namanya Hatteras Corporation, dia memproduksi produk W, X, Y, dan Z dari suatu joint production process. Additional information are as follows. Ini informasi tambahan. Terus pertanyaannya adalah diminta assuming that the market value method is used, allocate a share of the total joint production cost 150.000 besarnya ke setiap produk W, X, Y, dan Z. Oke. Nah, berarti kita cek dulu ya poin-poin yang diketahui di sini. Diketahui hal-hal apa saja yang diketahui. Yang pertama Hatteras Corporation, Hatteras Co. Dia menghasilkan 4 macam produk yaitu W, X, Y, dan Z. W, X, Y, dan Z. Kemudian joint cost totalnya adalah sama dengan 150.000. Kemudian allocation JC to JP using market value method. Ini yang diketahui di soal. Oke, kita lihat lagi ya. Jadi ini produk W, X, Y, dan Z. Quantity produce-nya ada sekian masing-masingnya. Kemudian ini ada market value at split off point masing-masingnya 80, 60, 40, 20 dan seterusnya. Totalnya 200.000. Kemudian ada kata-kata if processed further, maka additional cost-nya untuk W 7.500, artinya ini spareable cost. Kemudian market value at ultimate point-nya adalah 90.000 dan seterusnya. Untuk Z dia punya market value at split off point 20.000, kemudian spareable cost 2.500, dan kalau dia dijual at ultimate point dia laku $30.000. Oke. Nah, sekarang yang ditanya adalah tadi kan ditanyanya adalah allocation JC to JP. Oke. Jadi ini pertanyaannya. Pengalokasian joint cost ke joint product. Ini pertanyaannya. Oke, saya ambil dulu ya supaya enak dilihat. Oke. Ditanya alokasi joint cost ke joint product, kemudian jawaban. Nah, perhatikan di sini. Di soal ini. Ini soalnya ICPA. Diadaptasi dari AI CPA. Nah, perhatikan di sini. Ini ada market value at split off. Kemudian ada spareable cost, ada market value at ultimate point. Nah, lupa, berarti ini produknya ini ada spareable cost, berarti dijual at ultimate point dong, Pak. Jawabannya adalah iya. Tapi in case dalam kasus ini produk masing-masing produk ini W, X, Y, dan Z ini bisa dijual pula pada saat dia berada di titik split off point. Taunya dari mana, Pak? Nah, di sini ada market value at split off point. Berarti si perusahaan ini, si Hatteras Corporation ini, dia kadang ngejual at split off point, kadang juga ngejual at
ultimate point, atau dia bisa punya dua harga nih. Kalau dijual at split of point untuk produk Y, harganya adalah market value-nya adalah 40.000. Kalau dijual pada saat dia ultimate point mendapatkan pemrosesan lebih lanjut, maka harganya 50.000. Berarti quoted market price-nya di dua posisi, at split of point dan at ultimate point, ada dong Pak? Iya, ada. Emang bisa ya Pak? Bisa. Ya, bisa. Nah, sekarang pertanyaan kita, yang titik krusial kita adalah, loh terus Pak, kalau begitu kita dalam mengalokasikan join cost yang 150.000 ke masing-masing W, X, Y, dan Z ini kita pakai yang mana Pak? Apakah kita pakai ini, market value at split of point, ataukah kita masih harus mencari hypothetical market value? Kan itu pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah simple. Karena ini adalah market value yang real, yang nyata. Ketika masing-masing produk ini berada di split of point, maka kalau yang dijadikan dasar untuk atau basis untuk kita mengalokasikan join cost ke masing-masing produk ini, tentunya langsung saja pakai yang ini. Loh Pak, kenapa kita tidak pakai yang ini? Loh, ngapain kita pakai yang ini? Wong kita sudah punya market value at split of point, dan itu real. Dan lagi, join cost itu urusannya adalah sampai dengan titik split of point. Ya, jadi ini kan sudah di luar jangkauan dari join cost kalau ultimate market value itu. Jadi tidak perlu dipakai, wong ini sudah ada. Kecuali kalau kemudian ini, data yang ini tidak ada, maka kita harus mencari hypothetical market value kalau data ini tidak ada. Nah, kalau sekali lagi saya ulang, kalau data ini tidak ada, mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus mencari hypothetical market value. Tapi berhubung di soal ini market value at split of point-nya sudah ada, dan itu quoted market value atau market price, maka ya sudah, kita langsung pakai yang ini saja. Ya. Maka terus gimana Pak mengerjakannya Pak? Berarti gampang dong. Iya, gampang. Saya tulis, berarti ini ada produknya adalah W, X, Y, dan Z. Oke. Kemudian saya tulis di sini market value at split of point. MV at SOP-nya adalah W-nya sama dengan 80.000. Oh, ini udah total langsung ini. Enggak per unit. Maka tinggal saya salin saja, ini 80.000. Kemudian X-nya 60, 40, 20. 60, 40, dan 20. Oke. Kemudian saya jumlahkan sama dengan 200.000. Inilah basis untuk kita mengalokasikan total join cost sebesar 150.000. Oke. Maka pembagian atau allocation atas join cost-nya ke masing-masing produk adalah ke W sama dengan 80.000 per 200.000 dikalikan dengan 150.000. Kemudian X sama dengan 60.000 per 200.000 kita kalikan dengan 150.000. Kemudian Y 40.000 per 200.000 kita kalikan dengan 150.000. Kemudian Z 20.000 per 200.000 kita kalikan dengan 150.000 sama dengan 15.000. Coba kita total apakah sama dengan 200.000? Sorry, 150.000. Jadi sudah sama ya. Join cost yang kita alokasikan adalah 150.000. Dan pengalokasiannya ke masing-masing produk adalah ini. Jadi ini jawabannya untuk yang exercise 8 strip 3. Oke, jadi simpulannya adalah kalau sudah ada market value at split of point dan ini real market value, kita nggak usah mencari hypothetical market value. Kita nggak usah ngebuat-buat mencari-cari market value buatan atau artifisial. Langsung aja dipakai.
selesai. Oke, kira-kira itu pembahasan. Saya berharap 3 soal yang kita bahas di kesempatan kali ini itu sudah mewakili topik kita di chapter 8 tentang join cost, join product, dan buy product. Terima kasih atas perhatian kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.